ini aku spoiler dikit, itu kita benar-benar bisa dapat insight dari banyak sudut pandang dan pemikiran gitu. Karena kan kita akan berkomunikasi dan juga kita tuh akan berkegiatan bareng-bareng itu sama dari komisariat lain, which is fakultas lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang teman-teman di K-Talk, Komisariat Talk bersama saya Tifa di episode pertama. Oke, sebelumnya apa sih K-Talk gitu? Tapi kalau dari namanya sih kayaknya teman-teman udah bisa nebak ya. Dari tadi kan udah disebutin K-Talk itu Komisariat Talk. Jadi kita bakal bahas tentang apa sih di komisariat tuh ada kegiatan apa sih kayak gitu. Teman-teman yang beraktivitas di komisariat di lingkungan mahasiswa itu ngapain aja sih. Dan today kayak gitu, hari ini saya ditemanin mbak-mbak cantik dari bentuknya aja udah kelihatan ini kayaknya mbak-mbak aktivis keren nih. Kita dari pakai jilbabnya, terus udah pakai korsa kayak gitu. Nah, kita kenalan dulu, siapa tahu nanti teman-teman yang ngelihat aku kayaknya tertarik deh sama mbaknya gitu, stok gitu. Oke, mbaknya boleh kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Nila Gusmirni Andika Putri, biasa dipanggil Nila. Iya benar, mbaknya aku dari Gedung Selatan ya teman-teman. Aku dari Fakultas Pendidikan Bahasa, aku jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020. Terus apalagi ya perkenalan? Asal boleh banget mbak, boleh banget. Instagram boleh, rumahnya boleh, siapa tahu nanti teman-teman mau mampir kosnya kan, ngasih apa gitu, ngasih jajan gitu. Oke, nama akun Instagram aku tuh @nilagap. Nanti siapa tahu ada yang kepo, ada yang nyantol gitu kan. Amin. Terus aku asalnya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Gitu. Ini tadi Mbak Nila ya panggilannya. Iya. Dari namanya aja udah cantik, orangnya juga cantik. Tapi sebelum jauh kita tanya-tanya ke Mbak Nila ngapain aja kayak gitu di komisariat di Fakultas Bahasa. Aku mau tanya dulu, Mbak Nila biasanya kegiatannya apa kayak gitu. Terus sehari-hari sebagai mahasiswa akhir kayak gitu, ngapain aja gitu. Sebagai mahasiswa akhir ya, itu saya tidur aja sih seharian. Enggak dong. Sok sibuk aja berarti. Sok sibuk aja. Enggak, ini akhir-akhir ini lagi sibuk KKN. Kebetulan KKN saya jauh sekali ya, wow, teman-teman. Di mana itu? Di Gamping sebelah. Iya, lagi sibuk KKN aja. Terus apalagi ya? Aku lagi sibuk ya gitu-gitu aja sih, sama ngurusin komisariat kali ya. Okay. Ini jawaban terakhirnya ini udah kelihatan kalau Mbak Nila ini peduli ya sama keorganisasian mahasiswa ya. Mbak Nila ini jadi fokus ngurusin komisariat kayak gitu di akhir sekolahnya gitu, di akhir kuliahnya. Nah, tapi sebelum itu Mbak Nila, aku pengen tanya nih, Mbak Nila sebelum ke komisariat kan pasti punya motivasi ya. Kenapa sih mau join IMM kayak gitu? Apa sih alasannya gitu? Bahkan sampai di akhir kuliah nih gitu. Aduh, ini kayak pertanyaan mau oprek ya. Betul. Motivasi ikut IMM. Sebenarnya daripada nganggur aja sih. Oke, daripada nganggur aja. Tapi di balik itu juga aku pengen ikut organisasi yang ada di ranah fakultas gitu. Karena kan teman-teman aku beberapa tuh ada yang ikut himpunan yang itu tuh di ranah prodi gitu. Nah, aku tuh pengen mencoba ke yang lebih besar, yaitu di ranah fakultas gitu. Ya siapa tahu bisa nambah temen dari berbagai prodi. Apalagi setelah tahu kalau IMM itu ada di bawah naungan cabang, di mana kita bisa mengenal dari fakultas-fakultas lain juga. Itu jadi makin termotivasi buat ikut IMM gitu. Keren banget gak sih jawabannya ini? Tapi sebelum itu Mbak, aku mau tanya Mbak Nila di IMM Fakultas Bahasa itu posisinya di apa nih Mbak? Gitu. Kebetulan aku jadi sekretaris bidang kader. Keren banget gak sih bidang kader ya kan? Sentralnya komisariat kayak gitu. Nah, kan Mbak kan di ini ya, Mbak Nila kan di bidang kader ya Mbak. Jadi kan tahu nih, kader-kader bahasa nih kayak gini ya bentuknya. Kalau suruh ngafalin trikoda itu kayak gini-gini ya. Gitu. Waktu DAD kayak gini ya. Nah, aku mau tahu nih Mbak, gimana sih teman-teman di kadernya di Fakultas Bahasa menurut pandangan Mbak Nila sebagai segbit kader gitu. Ini keseluruhan? Iya, boleh. Maksudnya boleh, ada semua kader atau diperinci? Kader, boleh diperinci yang
yang awal gimana, yang tengah gimana, yang pimpinan gimana gitu. Oke, aku mulai dari kader pimpinan ya, yaitu aku, angkatan aku itu aku merasakan banget sih ini dari perspektif aku ya. Aku merasakan banget karena kita itu ini apa ya, masuk di pas zaman COVID gitu kan. Betul. Jadi itu aku kurang apa ya, merasanya sih kalau misalnya di angkatan aku tuh kurang dapat gitu. Kayak DAD harus online, betul, gitu gak ada kan. tiup lilin ya. Iya, nggak ada yang serem-serem gitu tuh nggak ada kan. Terus karena online juga, jadi aku tuh datang ke Jogja tuh belum lama. Jadi aku tuh mengenal teman-teman aku di MM tuh juga belum lama gitu. Kayak yang tadinya cuman tatap muka lewat WA, terus baru ketemunya tuh baru setahun ini. Jadi itu emang berasa kurang gitu. Tapi pas setelah jadi pimpinan nggak usah diragukan lah gitu. Udah kredibel ya, betul. Itu sih karena COVID itu tadi ya. Terus tapi kalau untuk tahun yang sekarang ya, apalagi yang baru kemarin di AD itu aku ngelihat mereka berpotensi banget sih, kayak mereka udah punya basic di kemuhammadiyahan gitu. Bahkan beberapa di antara mereka juga punya background dari IPM yang dimana itu juga menunjang pengetahuan dan apa ya, ininya mereka lah, basicnya mereka gitu. Jadi emang berpotensi banget sih yang kader-kader yang sekarang gitu. Dan juga didukung sama kegiatan-kegiatan offline gitu. Kalau misalnya angkatan aku kan online tuh jadi kurang gitu, agak kurang gitu kan. Ya tapi kayak sekarang tuh bisa keren banget lah kader-kader yang sekarang tuh. Berarti ini Mbak Nila ini kasusnya sama kayak saya ya berarti. Iya, terus Mbak Iya, oke. Berarti ini ya, apa namanya, bisa ngerasain DAD itu malah sama adik-adiknya. Iya, betul. panitia. Iya, betul. Waktu DAD-nya nggak dapet, Iya. kurang gitu. Nah, kan nih Mbak Nila kan udah di kader pimpinan nih Mbak ya. Terus seberapa banyak sih Mbak masanya teman-teman kader awal di Fakultas Bahasa? Oke, di Fakultas Bahasa sendiri itu kalau untuk kader tengah itu kemarin ada sekitar under 20, 18, 19 gitu. Tapi kalau untuk yang baru kemarin di AD itu ada sekitar 30-an, round 31, 32 segitu. Nah, itu menurut analisanya bidang kader nih. Biasanya kan teman-teman bidang kader tuh ngeplot ya, oh ini dulu lah backgroundnya kayak gini tadi ya, sesuai sama yang Mbak Nila bilang, terus kegiatannya ini. Nah, kalau dari Fakultas Bahasa nih si anak-anaknya ini lagi punya kegiatan apa nih Mbak? Akhir-akhir ini ya? Betul. Oke, sesuai dengan plottingan nih itu. Sebenarnya nggak apa ya, kalau di fakultas aku tuh nggak yang gimana sih, kayak mereka nggak yang terpatok kayak kader tengah harus gini, kader ini harus gini gitu tuh nggak. Itu kita sebenarnya fleksibel karena kita mau mereka melakukan sesuatu itu ikhlas gitu dari hati mereka. Kita nggak mau memaksa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mereka lagi sibuk apa akhir-akhir ini gitu ya, untuk kader tengah sendiri itu lagi sibuk ikut CM Creative Minority dari cabang. Ada yang ikut PID itu yang sekarang ya namanya baru, kalau yang dulu LID itu. Terus banyak deh, ada MMPM ya kayak gitu untuk kader tengah. Dan juga kader tengah itu juga beberapa sekarang lagi sibuk kepanitiaan buat Mataf, OSDI gitu. Terus ada juga yang untuk Mataf Univ. Terus kalau untuk kader awal ya, untuk kader awal itu juga sama, mereka ikut Creative Minority juga yang dari cabang, cuman ya mereka jadi panitia. Jadi mereka lagi sibuk full kepanitiaan Mataf, CM, OSDI gitu, semua dibabat habis. Gitu. Emang lagi sibuk-sibuknya banget sih mereka. Kalau dari wajah Mbak Nila ini udah kelihatan mau nyusun ini ya, LPJ. Aduh, kelihatan ya. Udah siap-siap muskom nih Bang. Oke. Nah, biasanya kan kalau di tiap-tiap komisariat kan punya keunggulan program kerja nih Mbak. Apakah kalau dari Fakultas Bahasa kalau kegiatan harus pakai bahasa Inggris, apa harus pakai bahasa Arab? Nah, kira-kira keunggulan program apa yang ditawarkan teman-teman dari komisariat Fakultas Bahasa gitu? Kebetulan kita pakai bahasa Jepang ya. Wow. Kurang disebutin tadi soalnya. Program unggulan ya? Betul. Kalau ditanya program unggulan itu biasanya satu ya. Tapi kalau Fakultas Pendidikan Bahasa kali ini aku mau nyebutin dua, karena dua program ini tuh berkesinambungan gitu.
Ini mau langsung aku ceritain aja. Boleh banget. Oke, Kita storytelling aja. Boleh banget. Yang pertama itu ada program dari bidang Medcom, yaitu kelas desain. Di mana itu waktu kelas desain itu banyak sekali membahas soal literasi digital, kayak yang sekarang itu kan lagi nge-hype banget ya literasi digital, kayak kalau yang kalian tahu 1%, Volokatif, Creative Fox gitu-gitu ya. Nah itu tuh yang sekarang emang lagi naik daun banget gitu di Gen Z gitu ya, di zamannya kita gitu. Nah itulah kenapa kita mengangkat kelas desain yang mengangkat tema literasi digital gitu. Terus outputnya apa nih kita kalau dari kami ya dari Fakultas Pendidikan Bahasa itu mengharapkan kader-kader yang mengikuti kelas desain itu paham dan at least tahu gitu, maksudnya gimana sih cara desain yang bagus yang sesuai dengan apa ya namanya, kayak kalau misalnya sesuai dengan preferensi mereka masing-masing gitu. Ada yang suka estetik simple estetik gitu, tapi ada juga yang suka pakai warna yang rame, kompleks gitu kan. Nah di situ kita berharap mereka tahu apa yang menjadi kesukaan mereka, apa yang menjadi preferensi mereka gitu, yang ingin mereka angkat gitu. Terus program kedua tuh apa ya, itu kita punya yang namanya Bincang Arunika. Apa tuh dari namanya aja kayaknya estetik banget ya namanya. Arunika apa nih gitu ya. Apa nih Bincang Arunika itu tuh adalah sebuah program di mana kami mewadahi para kader-kader di bidang kepenulisan gitu. Jadi untuk kader-kader yang emang mempunyai minat atau yang mempunyai bakat di bidang kepenulisan bisa banget untuk disalurkan melalui Bincang Arunika ini. Buat kalian yang mau kepoin juga bisa kalian cek di Instagram Bincang Arunika ya. Oh sambil promosi iya ya? dong. Bagus, boleh. Iya, nah lalu apa nih kesinambungan antara dua program ini gitu? Karena basis dari Bincang Arunika ini sosial media ya di Instagram, itu terkait literasi digital dan terkait kepenulisan, kita mengharapkan dari dua program ini yaitu kelas desain dan kepenulisan Bincang Arunika ini mereka bisa menuangkan buah pikiran mereka di kepenulisan tanpa mengurangi keestetikan, tanpa mengurangi keindahan dari literasi digital tersebut. Jadi buat mereka-mereka yang ingin menuangkan pikirannya, menuangkan isi hati dan pikiran mereka bisa banget menuangkan itu ke Bincang Arunika dengan menggunakan konsep-konsep literasi digital yang sudah mereka pelajari di kelas desain gitu. Jadi bisa lebih eye catching gitu loh. Iya. Tapi ini Mbak yang aku mau tanyain, itu kan berarti yang satu menulis begitu ya, keilmuan begitu. Nah, yang satu kan minat bakat gitu ya dari bidang Medcom. Nah, tapi kalau dari teman-teman kader di Komisariat Fakultas Bahasa itu kira-kira banyaknya ke arah mana sih Mbak? Apakah kalau di IMM kan biasanya ada keilmuan, keagamaan. Nah, kalau gitu dari Fakultas Bahasa nih lebih condong kemana ya gitu? Kalau mereka itu dari kader-kader Fakultas Pendidikan Bahasa itu mereka mostly tuh suka di kegiatan-kegiatan yang berbau media, kreativitas, kesenian gitu loh Mbak. Kayak contohnya kayak panggung ekspresi kemarin itu kami mempunyai program panggung ekspresi di mana itu di ranah fakultas. Jadi itu seluruh lembaga fakultas itu kami undang dan di situ menampilkan banyak banget ya namanya tadi panggung kreasi ya. Jadi banyak sekali bakat-bakat yang ada di sana. Nah itu tuh rame banget asli. Itu bisa sampai berapa puluh orang gitu loh yang hadir, bahkan ada dari cabang juga itu dari Kabit Hikmah, aku lupa namanya, maaf Mas. Itu juga datang nampilin puisi, musikalisasi puisi kalau nggak salah itu kemarin gitu. Jadi menurut aku di kader fakultas itu mereka suka di kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian, minat bakat gitu loh mereka sukanya. Pertanyaan ini last but not least ya Mbak ya. Biasanya kan kalau tiap-tiap program tuh ada susahnya kayak gitu. Nah kalau lebihnya tadi kan udah dijelasin tuh sama Mbak Nila, kalau yang kelas digital maunya seperti ini kayak gitu. Kalau kelas penulisan maunya kayak gini. Nah, biasanya tuh susahnya di mana kayak gitu? Ini maksud susahnya itu dalam membuat program atau melaksanakan programnya? Bahas yang melaksanakan dulu. Melaksanakan. Susahnya ya, bentar.
aku bingung nih susahnya. Kadang tuh karena mungkin akhir-akhir ini ya, maksudnya akhir-akhir ini tuh kader-kader itu lagi punya kesibukan masing-masing, jadi itu tuh kadang kurang bisa terblow up gitu di kader-kader. Seperti ya itu tadi yang contohnya kepenulisan itu tuh susahnya itu tuh kita agak susah di sosialisasinya kayak ngeblow up itunya, karena balik lagi mereka punya kesibukan masing-masing, dan balik lagi mereka nggak cuman aktif di IMM juga, tapi ada beberapa juga yang di lembaga lain, dan juga mereka pada sibuk gitu, entah itu di dunia perkuliahan ataupun di luar gitu. Jadi itu sih susahnya, masih agak susah di blow up-nya, blow up acaranya gitu, blow up kepenulisannya gitu. Tapi overall ini benar jadi program unggulannya Fakultas Bahasa ya Mbak ya. Tapi emang Fakultas Bahasa ini kalau soal kepenulisan kayaknya oh ya pantas sih, soalnya kan belajarnya pendidikan gitu ya, yang nulis, pelajari bahasa. betul, gitu ya. bahasa yang baik gimana gitu ya. Terus ini nih Mbak, sebagai kader pimpinan nih kan, step terakhir nih di komisariat gitu, habis ini melepaskan beban-beban moral ya kan habis LPJ-an. Mbak Nila punya pesan-pesan apa sih buat teman-teman yang seperjuangan sama Mbak Nila kayak gitu, Yang di kader pimpinan ya? betul. Oke. Teman-teman yang seangkatan sama aku sekarang, buat semua di seluruh komisariat yang ada di cabang AR Fahrudin, tetap semangat, aku tahu kalian capek. Wow. Biasanya tuh kalau udah di akhir-akhir gini tuh udah mulai loyo gitu loh Mbak, kayak semangatnya udah mulai pudar gitu, tapi ayo ditingkatin lagi girohnya, ditingkatin lagi semangatnya, ditingkatin lagi tanggung jawabnya yang kemarin, ditingkatin lagi solidaritasnya antar pemimpin gitu, biar nggak ada nih nanti di akhir periode salah-salahan gitu waktu LPJ-an kayak kamu ini gimana itu enggak. Itu aku berharap banget di pimpinan sekarang itu nggak ada yang namanya nyalah-nyalahin antar bidang, antar anggota gitu. Jadi aku harap ayo semua teman-teman ditingkatin lagi semangatnya, jangan pada loyo. Kalau capek istirahat. Betul, bener banget yang dibilang Mbak Nila, kalau capek itu istirahat ya Mbak ya, jangan berhenti. Betul, tapi ya Allah, istirahat, betul. Tapi istirahatnya jangan lama-lama. 5 menit gitu, 10 menit gitu. Tapi emang bener ya katanya Mbak Nila, kalau emang ternyata tuh menumbuhkan rasa semangat, api semangat tuh susah ya Mbak ya, apalagi di akhir-akhir ini, karena yang gampang itu membakar api cemburu. Memang betul. Di akhir-akhir nih yang semangat ya gitu kan, karena biar ngasih pesan dan kesan yang baik gitu. Nah, terus pesan buat nanti adik-adiknya Mbak Nila nih yang bakal menggantikan posisinya Mbak Nila, atau mungkin wabil khusus nanti yang di bidang kader kayak gitu. Untuk teman-teman aku yang nantinya akan menduduki bangku kepemimpinan, aku berharap kalian bisa belajar dari kami semua yang sekarang lagi di pimpinan. Apapun yang kalian lihat sekarang, baik jeleknya itu tolong di notes gitu, buang jeleknya, ambil baiknya. Jadi pelajarin apa nih yang kurang dari pimpinan yang sekarang, nah nanti diperbaiki di kepemimpinan kalian gitu. Oke. Terus mau tahu dong Mbak Nila, pesan dari ini kayak sesepuh gitu, pesan dari sesepuh yang mau lengser ya gitu buat teman-teman adik-adiknya nanti yang ayo join dong sama IMM kayak gitu, pesan-pesannya gitu buat adik-adiknya ya. Buat teman-teman maba-maba yang gemes-gemes gitu ya, yang mungkin yang gemes-gemes, yang mungkin tertarik nih pengen tahu di IMM tuh ngapain aja, terus pengen join IMM gitu. Ayo, karena di IMM itu ya Mbak ya, ini aku spoiler dikit, itu kita benar-benar bisa dapet insight dari banyak sudut pandang dan pemikiran gitu. Karena kan kita akan berkomunikasi dan juga kita tuh akan berkegiatan bareng-bareng itu sama dari komisariat lain, which is fakultas lain gitu. Jadi kita bisa dapat insight dari pemikiran dan juga pandangan dari orang-orang yang beda culture gitu. Kayak di fakultas bahasa pasti culture-nya beda sama kayak Mbak yang di FEB gitu, ekonomi bisnis, yang dimana mereka cuan gitu kan. Duit gitu. Gitu, jadi di IMM itu tuh nggak terbatas sama fakultas itu sendiri gitu loh. Kita bisa, di IMM tuh pokoknya kalau kita mau bergerak dan mau mencari tahu tuh kita bisa dapat banyak banget manfaat
yang kita dapetin gitu. Jadi ayo untuk maba-maba ayo join IMM gitu. Udah itu aja sih. Ayo sekalian promosi. Tuh, katanya Mbak Nila join IMM. Seru gitu. kok. Capek dikit. Dikitnya segini ya, dikit. Tapi di sini ada bumi nih. Gitu. Nanti kalau join IMM ketemu Mbak Nila. Waduh. Gitu. Siapa tahu habis ini Mbak Nila naik kan ke cabang atau ke Korkom, kan kita tidak pernah tahu begitu ya gitu. Nah, tapi aku juga sepakat sih tadi yang dibilang Mbak Nila, kalau emang ternyata tuh IMM tuh tempat belajar yang begitu luas ya dari teman-teman. Boleh banget nanti yang waktu mataf ya gitu, waktu OSDI, kok ada mbak-mbak mas-mas pakai pin IMM nih. Ini ada ini logo ini gitu. Siapa tahu nemu logo di mana kebanggaan gitu. ya kan. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di IMM, bahkan kita bisa nge-podcast kayak gini ya Mbak ya. Seru banget kan. Gara-gara IMM juga gitu. Jadi sebelumnya thank you banget Mbak Nila udah berbagi keseruan Mbak Nila di Komisariat Fakultas Pendidikan Bahasa kayak gitu. Semoga habis ini LPJ-nya digampangin ya gitu, dimudahkan kayak gitu. Tidak dibabat habis oleh rekan-rekannya begitu. Begitu. Thank you banget Mbak Nila. Semoga nanti habis ini kita ketemu lagi kayak gitu. Dan nanti teman-teman yang mau ketemu Mbak Nila atau mungkin ketemu Mbak Nila di selatan, di utara kampusnya, say hello aja ya nggak sih Mbak? Kebetulan kita bareng, gedungnya sama. Betul. Kita di gedung warga selatan gitu. Betul. Gitu. Thank you Mbak Nila sebelumnya kayak gitu. Jadi teman-teman, ini jadi episode pertama kita kayak gitu bersama Mbak Nila. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. So, see you di episode selanjutnya.